Selanjutnya dari Marcel Hitipeu, Facebook. Selamat malam, mau tanya. Mengingat akhir-akhir ini ibadah dilakukan secara online, maka pertanyaannya adalah, apakah ibadah perjamuan secara online bisa dilakukan atau tidak? Karena sebagian orang yang menyatakan bahwa itu akan merusak kesucian perjamuan kudus. Terima kasih pendeta, silakan. Terima kasih untuk yang menanyakan pertanyaan ini. Ini pertanyaan sangat praktikal dan yang sangat penting, karena untuk melakukan sesuatu kan kita mesti punya dasar-dasar Alkitab. Apa dasar Alkitabnya? Apakah kita boleh melakukan ibadah perjamuan? Jadi pertanyaannya sangat spesifik, itu ibadah perjamuan, bukan ibadah seperti ibadah yang regular setiap pekannya. Upacara perjamuan kudus menurut Alkitab didahului dengan upacara pembasuhan kaki. Lengkap ceritanya itu di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Dan upacara pembasuhan kaki itu menggambarkan saling merendahkan hati, mengampuni, memeriksa diri, lalu kemudian barulah diikuti dengan memakan roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Kristus yang suci itu tanpa dosa, serta anggur yang tidak memabukkan tentunya, karena itu beragi berarti, yang melambangkan darah Kristus yang kudus. Ada ayat yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26, tentang apa yang telah diturunkan oleh Yesus kepada rasul-rasul yang harus mereka lakukan pada upacara perjamuan kudus. Pada saat kita melakukan upacara perjamuan kudus di dalam gedung gereja, tentu kita biasanya dipandu oleh pendeta atau dipimpin oleh ketua jemaat yang memimpin upacara tersebut, baik pembasuhan kaki maupun perjamuan itu sendiri. Nah, untuk mengikuti acara perjamuan kudus, ada beberapa anjuran. Yang pertama kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ini sehubungan dengan upacara perjamuan kudus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Sebelum kita memakan roti dan meminum cawan, yang pertama harus ada persiapan hati. Jangan menghakimi orang lain, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Yang pertama hati kita. Kita menguji hati kita sendiri. Tapi bukan hanya persiapan hati kalau kita mau mengadakan perjamuan kudus. Coba apa yang diminta oleh Tuhan Yesus pada saat ia akan mengadakan perjamuan kudus pada saat Paskah itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Coba kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Lukas pasal yang ke-22 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Yesus berkata, "Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Dilah kamu harus mempersiapkannya." Jadi selain persiapan hati, harus ada persiapan acara itu. Bukan dibuat dengan gampang begitu saja. Persiapan tempatnya, ini waktu zaman Yesus ya. Persiapan tempatnya, lalu persiapan apa yang harus dilakukan di sana. Disediakan itu untuk pembasuhan kaki, lalu kemudian disiapkan roti yang tidak beragi itu, lalu kemudian anggur yang melambangkan darah Yesus. Semua harus dipersiapkan, acara itu harus dipersiapkan. Lalu yang berikut, pada waktu kita mengadakan perjamuan kudus, saya mau baca dari Matius pasal yang ke-26
Kita buka Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Perhatikan, dia mengambil roti, rotinya satu. Dalam bahasa aslinya singular di sana. Tunggal, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Karena tubuh Yesus kan satu. Roti itu satu, lalu semua yang mengikuti, murid-murid yang mengikuti perjamuan pada malam itu, makan dari satu roti. Roti itu dipecah-pecahkan. Itulah sebabnya untuk melakukan perjamuan kudus, biasanya para diaken dan diakones mempersiapkan roti dan anggur. Lalu dari roti dan anggur yang dipersiapkan itulah, roti itu dipecah-pecahkan. Jadi setiap umat yang memegang sepotong roti pada upacara perjamuan kudus itu, sepotong roti yang tak beragi itu berasal dari satu roti yang besar yang sudah dipecah-pecahkan sehingga diikuti dengan betul-betul perlambangannya. Lalu kemudian anggur yang diminum pun pada saat perjamuan itu bukan bawa masing-masing anggur itu, tetapi berasal dari satu sumber yang sudah dipersiapkan. Dan itulah yang terjadi pada saat itu. Ayat yang ke-27, sesudah itu ia mengambil cawan satu, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, minumlah kamu semua dari cawan ini. Roti satu, cawan satu, kemudian dibagi-bagi, asalnya satu. Ini sangat penting. Lambang-lambang ini harus sesuai dengan apa yang Yesus katakan, karena itu melambangkan tubuh Kristus. Kalau untuk perjamuan di dalam gereja saja, dalam gedung gereja saja, persiapan-persiapan yang sangat teliti ini harus dilakukan. Maka kalaupun kita mau mengadakan perjamuan secara online, janganlah persiapan-persiapan itu tidak dilakukan. Saya percaya kalau kita mau mengikuti ini, biarlah sedapat mungkin kita mengikuti perlambangan itu dengan baik, agar tujuan dan makna perjamuan itu tetap terjaga. Jadi berdasarkan itu anjurannya adalah kalau untuk pembasuhan kaki diusahakan agar ini bisa terjadi. Biasanya kalau kita stay home, kecuali kita single, tapi kalau kita stay home dengan keluarga, ya bisa kita saling membasuh kaki di sana. Kalau mereka yang sendiri, sedapat mungkin dilayani supaya jangan dia membasuh kakinya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk perjamuan itu, yaitu roti dan anggur itu, diusahakan agar setiap anggota akan makan roti dari sumber yang sama dan anggur dari sumber yang sama yang telah dipersiapkan dengan baik oleh gereja. Sedapat mungkin. Saya percaya bisa dilakukan sekalipun dalam keadaan seperti ini. Apapun itu, semua acara-acara kebaktian yang dilakukan sekarang secara online itu adalah sangat bagus, menguatkan iman, dan kita perlu melakukan, karena itulah sekarang satu-satunya cara yang boleh kita lakukan untuk terus bisa bersekutu walaupun secara daring atau online. Tetapi itu bukan yang ideal. Sebagaimana kehidupan kita di atas dunia ini juga, serta hubungan kita dengan Tuhan sekarang, semuanya ini sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan online semua. Kenapa kita hubungan dengan Tuhan online lewat doa? Kenapa kita tidak berbicara muka dengan Allah? Kenapa kita tidak berbicara muka dengan Yesus?
oleh karena ada virus dosa. Dia justru menanggung dosa itu oleh menumpahkan darahnya, dan siapa yang percaya kepadanya mendapatkan antivirus tersebut supaya bisa selamat. Dan Yesus berjanji, kita tidak akan selamanya online melalui doa dengan Yesus. Dia berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyaklah tempat kediaman. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat ini, tempat. Dan setelah aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang ideal. Yang sekarang ini, walaupun kita punya hubungan yang dekat dengan Yesus, kita tidak hanya akan online seperti ini. Dengan sorga, waktu Yesus datang pada kali yang kedua, pada waktu kita diangkat masuk ke dalam kerajaannya, di sana kita akan ada di satu tempat bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih pendeta untuk jawabannya, sangat jelas. Ya. Bagaimana kita harusnya melakukan perjamuan kudus secara online. Iya. Tapi harus sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh, dicontohkan ya sama Tuhan Yesus yang sudah tertulis dalam Alkitab.